Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang lingkungan pendidikan. Yang akan kita pelajari dari lingkungan pendidikan ada 3, atau yang disebut juga tripusat pendidikan. 1. Lingkungan keluarga. Menurut Ki Hajar Dewantara, kata keluarga berasal dari kata kaula yang berarti abdi dan warga yang berarti anggota. Anggota keluarga terdiri dari anggota inti, yaitu ayah, ibu, dan anak. Atau secara luas, keluarga juga bisa terdiri dari selain anggota inti seperti kakek, nenek, sepupu, dan sebagainya. Menurut Sumarjan dan Barnes dalam Jailani, mengartikan keluarga sebagai kelompok yang dipersatukan oleh pertalian perkawinan atau adopsi yang sesuai dengan persetujuan dan peran-peran sosial, memiliki tempat tinggal dan ditandai dengan adanya kerjasama sosial dalam ekonomi, reproduksi, dan hal lain-lain yang menjadi kebutuhan anggota. Ciri-ciri keluarga. Ciri-ciri keluarga menurut MacIver dan Page yaitu A. Adanya hubungan berpasangan antara kedua jenis, pria dan wanita. B. Dikukuhkan oleh ikatan pernikahan. C. Adanya pengakuan terhadap keturunan yang dilahirkan dalam rangka hubungan tersebut. D. Adanya kehidupan ekonomi yang diselenggarakan secara bersama-sama. E. Diselenggarakannya kehidupan rumah tangga. Fungsi dan peranan pendidikan keluarga. Dikutip dari M.I. Sulaiman dalam Sadullah 2010, fungsi keluarga adalah sebagai berikut. A. Fungsi edukasi. Fungsi edukasi menyangkut penentuan dan pengukuhan landasan yang mendasari upaya pendidikan, penyediaan sarananya, pengawasan, dan sebagainya yang berkaitan dengan upaya pendidikan keluarga. B. Fungsi sosialisasi. Keluarga menjadi penghubung anak dengan kehidupan sosial, dengan pembiasaan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. C. Fungsi proteksi atau perlindungan. Nilai suatu perlindungan yang diberikan keluarga tergantung pada iklim perasaan yang menyertai pemberian lindungan itu dengan kesungguhan dan penerimaan lindungan oleh pihak yang bersangkutan atau anak. D. Fungsi afeksi atau perasaan. Keluarga harus dapat menjalankan tugasnya sebagai lembaga interaksi dalam ikatan batin yang kuat antara anggotanya, sesuai dengan status peranan sosial masing-masing dalam kehidupan keluarga. E. Fungsi religius. Keluarga berkewajiban memperkenalkan dan mengajak anak kepada kehidupan beragama sehingga dapat menciptakan iklim yang religius. F. Fungsi ekonomi. Keluarga sebagai tempat pemenuhan kebutuhan ekonomi, fisik, dan materi yang sekaligus mendidik keluarga hidup efisien, ekonomis, dan rasional. G. Fungsi rekreasi. Keluarga harus menjadi lingkungan yang nyaman, menyenangkan, cerah, ceria, hangat, dan penuh semangat. H. Fungsi biologis. Keluarga menjadi tempat memenuhi kebutuhan dasar dengan syarat tertentu, sehingga keluarga memungkinkan seluruh anggota keluarganya dapat hidup di dalamnya, sekurang-kurangnya mempertahankan hidup. D. Peran orang tua. 1. Peran ayah menurut Ngelim Purwato. A. Ialah sumber kekuasaan dalam keluarga. B. Penghubung internal antar keluarga dengan masyarakat atau dunia luar. C. Pemberi rasa aman bagi seluruh anggota keluarga. D. Perlindungan terhadap ancaman dari luar. E. Hakim atau yang mengadili jika ada perselisihan. Dan F. Pendidik dalam segi rasional. Lalu 2. Peran ibu menurut Ngelim Purwanto yaitu A. Sebagai pemberi rasa kasih sayang. B. Pengasuh dan pemelihara. C. Tempat mencurahkan isi hati. D. Pengatur dalam kehidupan berumah tangga. E. Pembimbing hubungan pribadi. Dan F. Pendidik dalam segi emosional. Tujuan pendidikan keluarga. Fungsi dan peran pendidikan keluarga perlu dilaksanakan dengan tujuan untuk membentuk kepribadian anak. Pada dasarnya, pendidikan keluarga adalah menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam diri seorang anak sedari kecil. 2. Lingkungan pendidikan sekolah. Pengertian. Istilah sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu sekolah atau ekole, yang artinya waktu senggang, liburan, atau istirahat. Waktu senggang dalam pengertian tersebut oleh kaum bangsawan Romawi digunakan untuk berdiskusi tentang masalah-masalah kehidupan dan berolahraga, dan kegiatan tersebut dilakukan secara terjadwal dan rutin. Sekolah sebagai pendidikan formal dapat diartikan sebagai kesatuan kegiatan menyelenggarakan pembelajaran yang dilakukan oleh petugas khusus dengan cara-cara yang terencana dan teratur menurut tatanan nilai dan norma yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sadullah menjelaskan pendidikan di sekolah merupakan proses pembelajaran yang terdiri dari serangkaian kegiatan yang memungkinkan terjadinya perubahan struktur atau pola tingkah laku seseorang dalam kemampuan kognitif, afektif, dan keterampilan yang selaras, seimbang, dan bersama-sama turut serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Karakteristik proses pendidikan yang berlangsung di sekolah yaitu sebagai berikut. Wens dalam Hasbullah 2009 46-47. Yang pertama, pendidikan diselenggarakan secara khusus dan dibagi atas jenjang yang memiliki hubungan hierarkis. Yang kedua, usia anak didik di suatu jenjang relatif homogen. Yang ketiga, waktu pendidikan relatif lama sesuai dengan program pendidikan yang harus diselesaikan. Yang keempat, materi atau ide pendidikan lebih banyak bersifat akademis dan umum. Yang terakhir, adanya penekanan tentang kualitas pendidikan sebagai jawaban terhadap kebutuhan di masa yang akan datang. C. Fungsi.
Suwarno dalam Mas 10 tahun 2009 menjelaskan fungsi dan peran sekolah sebagai berikut. A. Mengembangkan kecerdasan pikiran dan memberikan pengetahuan. B. Spesialisasi, mempunyai fungsi sebagai lembaga sosial yang spesialisasinya dalam bidang pendidikan dan pengajaran. C. Efisiensi, terdapatnya sekolah sebagai lembaga sosial yang berspesialisasi di bidang pendidikan dan pengajaran, maka pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dalam masyarakat menjadi lebih efisien. D. Sosialisasi, proses membantu perkembangan individu menjadi makhluk sosial, makhluk yang dapat beradaptasi dengan baik di masyarakat. E. Konservasi dan transmisi kultural, memelihara budaya yang hidup dalam masyarakat dengan jalan menyampaikan warisan kebudayaan kepada anak didik. F. Transisi dari rumah ke masyarakat, saat masuk sekolah, anak dapat kesempatan untuk melatih berdiri sendiri dan tanggung jawab sebagai persiapan sebelum ke masyarakat. D. Tujuan pendidikan sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang mencakup SD, MI, SDLB, SMP, MTS, dan SMPLB adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Oyosarullah 2010. Atau dapat disimpulkan tujuan dari pendidikan sekolah adalah mewujudkan potensi peserta didik demi kepentingan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Lingkungan pendidikan masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang berintegrasi secara terorganisasi, menempati daerah tertentu dan mengikuti suatu cara hidup atau budaya tertentu, menurut Tatang Syarifuddin Kuniasi 2014. Ciri-ciri menurut Tirta Harja dan Lasula tahun 2000 dalam Uyuh, ciri-ciri masyarakat sebagai kesatuan hidup adalah sebagai berikut. A. Ada interaksi antara warga-warganya. B. Pola tingkah laku warganya diatur oleh adat istiadat, norma-norma, hukum, dan aturan-aturan yang khas. C. Ada rasa identitas kuat yang mengikat pada warganya. Kesatuan wilayah, kesatuan adat istiadat, rasa identitas, dan rasa loyalitas terhadap kelompoknya merupakan pangkal dari perasaan bangsa sebagai patriotisme, jiwa koperasi, dan kesetiakawanan sosial, dan lain-lain. Masyarakat yang di dalamnya terdiri dari beberapa kelompok orang tidak bisa lepas dan selalu ada keterkaitannya dengan pendidikan. Adapun keterkaitan antara masyarakat dan pendidikan menurut Tirta Harja dan Lasula dalam Uyuh dapat ditinjau dari 3 aspek. Yang pertama, masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang dikembangkan melalui jalur sekolah dan luar sekolah, maupun yang tidak dikembangkan melalui jalur luar sekolah. Yang kedua, lembaga-lembaga kemasyarakatan dan atau kelompok sosial di masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, ikut mempunyai peran dan fungsi pendidikan. Terakhir, dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. Perlu diingat bahwa manusia dalam bekerja dan hidup sehari-hari akan selalu memperoleh manfaat dari pengalaman hidupnya untuk meningkatkan dirinya. Dengan kata lain, manusia berusaha mendidik dirinya sendiri dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang tersedia di masyarakatnya dalam bekerja, bergaul, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada fungsi. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 26 Ayat 1 menjelaskan, pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai mengganti, menambah, dan atau melengkap pendidikan formal yang dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Isi pasal ini menjelaskan secara tersurat bahwa fungsi pendidikan masyarakat sebagai pendidikan non-formal mempunyai 3 fungsi, yaitu sebagai pengganti, sebagai menambah, dan sebagai pelengkap pendidikan formal. Yang keempat ada tujuan. Pendidikan non-formal sebagai lembaga pendidikan yang ada di lingkungan masyarakat mempunyai cakupan dan satuan pendidikan yang beragam, sebagaimana tertera dalam USPN Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 26 Ayat 3 dan 4 yang berbunyi, pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, serta keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Ayat 4 yang berbunyi, satuan pendidikan non-formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.